Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai eh, progres tugas besar kami, yaitu sudah menuju laporan tugas besar, di mana kita kelompok 3 ada Ilham Zaki, Alista Audi, Maulana Ainul Yakin, dan saya Nadila Febrianti Ardika. Di sini kami kelompok 3 itu mengambil proyeknya itu adalah pembangunan gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK Universitas Negeri Malang. Nah, pembangunan ini itu merupakan salah satu upaya pengembangan infrastruktur pendidikan yang dilakukan oleh universitas untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan fasilitas pembelajaran di bidang keolahragaan. Nah, Fakultas Ilmu Keolahragaan ini itu memiliki bangunan yang 8 lantai yang dirancang dengan arsitektur modern yang ramah lingkungan. Pembangunan gedung ini itu dimulai pada tahun 2017. Proyek ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk arsitek, kontraktor, pihak universitas, untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan itu berjalan sesuai rencana. Tujuan dari pembangunan FK ini itu untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengembangan olahraga. Baik, selanjutnya mengenai manajemen proyek, di mana yang pertama ada struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek sendiri adalah kerangka kerja hierarkis yang memetakan hubungan antar individu dan tim yang terlibat dalam suatu proyek, yang mencakup pembagian tanggung jawab, otoritas, dan komunikasi antar anggota setiap tim dapat bekerja bersinergi untuk mencapai tujuan proyek. Oke, berikut adalah tugas dan wewenang tiap bagian dalam struktur dalam organisasi proyek. Yang pertama ada project manager atau PM, bisa dibilang merupakan motor penggerak yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan tugas. PM itu meliputi merancang rencana umum proyek, menetapkan peran dan tanggung jawab anggota tim, mengambil keputusan, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Yang kedua ada seat engineering. Seat engineer tugasnya adalah menyampaikan petunjuk teknis pada tim, memberikan petunjuk rekomendasi pada tim, menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan kerja KAK dipenuhi akan terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, mengadakan penilaian dan lainnya. Oke, yang ketiga, struktur engineering, yaitu tugasnya menjalankan tugas yang diberikan oleh seat engineer, menganalisis struktur yang sudah diberikan oleh pihak konsultan, membuat perhitungan struktur untuk dikerjakan oleh mandor. Yang keempat ada arsitek engineering. Tugasnya menganalisa gambar yang sudah dibuat oleh drafter, memperbaiki hasil gambar, dan membuat soft drawing yang dapat dimengerti oleh mandor. Yang kelima ada quality control. Tugasnya memberikan kualitas hasil pekerjaan dimasukkan ke dalam monthly certificate atau MC atau laporan bulanan. Terus memeriksa kualitas bahan material, membuat laporan bulanan, mengikuti petunjuk teknis, memeriksa semua data tentang hasil mutu terhadap bahan dan material, serta melakukan pengujian terhadap komposisi material yang akan digunakan. Yang keenam ada drafter. Tugasnya membuat gambar pelaksanaan atau soft drawing, menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. Next, yang ketujuh ada quantity engineer. Tugasnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor, membuat laporan tertulis kepada pelaksana pekerjaan atas hal-hal yang menyangkut pengendalian, membantu pelaksana kegiatan dalam mempersiapkan proses serah terima khususnya terlibat dalam proses pelaporan jenis. Yang kedelapan ada staf akuntansi, tugasnya membuat dan menyusun buku kas umum serta buku penunjangnya, mengolah data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan pembukuan, bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanatkan oleh pimpinan proyek, membuat laporan periodik mengenai penerimaan penyimpanan, membuat dan menyusun surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembangunan. Yang kesembilan ada administrasi dan umum. Tugasnya mempersiapkan dan menyediakan sebuah perlengkapan administrasi, serta membantu kepala pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi.
Yang ke-10 ada mekanik, tugasnya memodifikasi, mengembangkan, menguji, dan menyesuaikan. Tetap bertanggung jawab atas perhitungan, merencanakan dan menerapkan modifikasi peralatan secara efektif, membahas dan memecahkan masalah yang kompleks, serta mengelola proyek dengan benar prinsip rekayasa dan teknik. Yang ke-11 ada yang ke-11 ada operator tower crane yang bertugas mengoperasikan tower crane, mengangkut, meletakkan, memindahkan alat berat, dan menjaga dan merawat tower crane. Yang ke-12 ada chief inspector yang bertugas melakukan pengawasan setiap tim pekerjaan, menyampaikan laporan harian, melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat menyurat, serta membantu pekerjaan site engineer dalam menyiapkan data. Yang ke-13 ada supervisor yang bertugas mengatur dan mengorganisir staf dewan, menjelaskan job deskripsi, memberikan pengarahan, mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan berdasarkan pada staf dewan. Oke, yang keempat, superior melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran, melakukan plotting, menentukan titik elevasi, melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dengan kepala proyek, serta mengkoordinir dan mengawasi penggunaan alat ukur. Yang ke-15, General Affairs yang bertugas mewakili perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar, bertanggung jawab dalam mendata, melihara, dan merawat seluruh aset perusahaan yang telah dibeli. Yang ke-16, petugas logistik, di mana bertugas untuk melakukan pembelian alat, material ke supplier atau ke toko bahan bangunan. Serta menganalisis dan bertanggung jawab atas sistem rantai pasok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bangunan. 14, safety, software, dan safety, health, and environment yang bertugas membuat program kerja ketiga perencanaan, memastikan berjalannya program, membuat laporan, dan memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP dan tugas lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu kemudian di bab 2 ini ada hasil studi banding, yaitu kita melakukan studi banding ke PT Asat Construction, itu ada di Kota Malang. Nah, PT Asat Construction ini itu merupakan perusahaan di jasa konstruksi nasional yang berkantor pusat di Kota Malang dan merupakan kontraktor terkemuka di berbagai segmen pasar dengan didukung oleh tim yang profesional di bidangnya dengan layanan utamanya itu adalah rumah mewah. Nah, pelayanan yang diberikan PT Asat ini itu seperti pembangunan rumah baru, tambah ruangan, berubah tampilan, renovasi, pembangunan rumah tinggal, rumah kos, ruko, gudang, klinik, dan lain sebagainya. Nah, PT Asat ini dipimpin oleh Bapak Asadullah Arif, itu bergerak di bidang kontraktor dan konsultan yang berfokus pada proyek-proyek swasta. Nah, proyek yang ditangani oleh PT ini itu antara lain itu ada Rumah Sakit Lavalet, Rumah Sakit Jantung Hasna Mandika, Karangasem, Wisma Warung-Warak, Meteor Saldinoya, dan Persada Hospital. Itu merupakan pengurus badan usaha PT Asat Construction. Itu ada founder, direktur, project manager, lalu kemudian ada di administration itu ada accounting sama admin, lalu di bawahnya project manager itu ada analisa struktur, kontraktor, desain, dan mekanikal, serta elektrikal. Di kontraktor itu ada aplikator dan logistik. Next. Kemudian ada manajemen pengadaan, itu merupakan suatu cara atau kegiatan dalam proses pengadaan dan pengelolaan bahan yang meliputi proses pemesanan bahan, pemilihan perusahaan pemasok, pengolahan persediaan, perhitungan, dan penetapan harga. Terus lalu kemudian dalam proyek pembangunan gedung FKOM ini itu proses pengadaan dirancang secara sistematis, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tercapainya mutu, biaya, dan waktu pelaksanaan yang optimal. Tujuan manajemen pengadaan dalam proyek ini itu untuk memastikan seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan itu tersedia tepat waktu, sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek, menjamin mutu dan spesifikasi barang jasa sesuai dengan rencana kerja dan syarat, serta mengelola biaya itu agar sesuai dengan anggaran RAB. Lalu kemudian itu ada komponen utama manajemen pengadaan, itu ada perencanaan dan strateginya itu, lalu kemudian sumber dan pemilihan pemasoknya itu mengidentifikasi dan mengevaluasi pemasok potensial, lalu kontrak manajemen itu
menegosiasikan dan mengelola kontrak untuk memastikan persyaratan yang jelas, standar kinerja, dan kebutuhan. Lalu ada eksekusi pengadaan itu mengawasi pengadaan barang atau jasa, memastikan pengiriman tepat waktu, dan memantau kinerja pemasok. Lalu ada manajemen hubungan pemasok itu menjaga hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan kendalanya itu berkolaborasi dengan jangka panjang. Lalu kemudian ada manajemen risiko dan kepatuhan itu memastikan bahwa kegiatan pengadaan itu mematuhi peraturan perundang-undangan. Lalu ada proses manajemen pengadaan itu, yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa. Lalu yang kedua itu mencari pemasok dan vendor, itu melibatkan penelitian dan identifikasi pemasok andal yang memenuhi persyaratan. Lalu yang ketiga itu ada mengeluarkan permintaan proposal atau RFP atau tender. Nah, setelah mengidentifikasi pemasok yang sesuai itu, mengundang pemasok untuk mengajukan proposal oleh tender tersebut. Kemudian, langkah keempatnya itu adalah mengevaluasi proposal dan memilih pasok. Setelah proposal diterima itu, proposal itu dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada langkah kelima, itu negosiasi dan finalisasi kontrak, yaitu menegosiasikan ketentuan kontrak termasuk menyetujui harga, jadwal pengiriman, standar kualitas, ketentuan pembayaran, dan segala penalti intensif yang terkait dengan kinerja. Lalu ada langkah 6 itu pengiriman dan pemantauan kinerja. Dengan adanya kontrak ini, pemasok mulai mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Bisa next. Lalu ada pembayaran dan penutupan pengadaan. Setelah barang atau jasa dikirimkan itu, kinerja memenuhi standar disepakati, pembayaran diproses sesuai dengan ketentuan kontrak. Setelah pembayaran, proses pengadaan itu ditutup. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lanjut ke bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama ini ada manajemen penjadwalan, yang dimana merupakan suatu strategi yang memang perlu dikaji dengan lebih detail dalam pembangunan suatu proyek. Dan memang harus dengan secara hati-hati perencanaannya, karena memang hal tersebut merupakan hal yang sangat krusial pada proyek. Nah, eh, semakin berkembangnya teknologi itu, penjadwalan-penjadwalan itu dapat dihandle dengan baik oleh software-software yang memang dikhususkan untuk hal tersebut. Seperti contohnya itu ada Microsoft Project, Microsoft Excel maupun Microsoft Word. Dan yang ini ada beberapa fungsi dari manajemen proyek. Yang pertama yakni fungsi perencanaan atau planning, di mana yang ini bertujuan dalam pengambilan keputusan yang mengolah data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang. Yang kedua ini ada fungsi organisasi, yang bertujuan untuk mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan atau upgrading, yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam melaksanakan kegiatan proyek. Yang keempat ini ada fungsi pengendalian atau controlling, yang dimana bertujuan untuk mengukur kualitas penampilan dan penganalisaan serta pengevaluasian kegiatan seperti memberikan saran, saran perbaikan dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh rekapitulasi proyek kami di gedung FIK UM yang nantinya detail-detail pekerjaannya dan hari-harinya itu bisa dilihat pada lampiran laporan. Next. Ini sebab kedua ini ada mengenai penataan lokasi proyek yang eh, akan kami lakukan. Yang pertama itu ada yang warna merah, merupakan gedung utamanya, gedung tempat eh, FIK-nya berdiri. Dan yang warna biru tua itu ada area fabrikasi buat eh, pembuatan atau perakitan besi-besi atau sebagainya. Dan yang warna ungu itu ada area mobilisasi alat. Dan yang warna biru agak tua itu ada area buat penempatan material-material yang akan digunakan. Dan yang bagian sisi kiri itu ada warna biru agak muda, itu sebagai gudang tertutup. Dan yang warna oranye itu sebagai barak tenaga kerja dan toilet. Dan yang warna ungu, magenta itu eh, sebagai kantor proyek. Dan yang warna kuning itu ada pos jaga, dan yang terakhir warna ungu tua itu digunakan sebagai ruangan dirasi gate. Selanjutnya bab 4. Selanjutnya itu bab 4,
penutup. Jadi kesimpulannya untuk laporan ini kami buat untuk membahas secara menyeluruh aspek mengenai pengadaan maupun pelaksanaan proyek kondisi pada gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Untuk poin-poin kesimpulan dari laporan ini yang pertama yaitu pembangunan gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dilakukan untuk memadai dosen maupun mahasiswa untuk mencapai target belajar yang sudah ditentukan. Dengan adanya gedung ini dapat memadai para mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan untuk lebih berkembang dalam akademik maupun non-akademik. Lalu ada sistem dari pengelolaan konstruksi gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan ini sangat kompleks. Mengingat gedung ini memiliki kurang lebih sekitar 9 lantai, kekompleksan struktur proyek ini dibuat bertujuan untuk membagi tugas setiap bidang agar konstruksi dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang terakhir yaitu suatu sistem konstruksi, proyek pasti membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Maka dari itu, perlu adanya bantuan software yang menunjang kinerja dan produktivitas proyek. Pada pembangunan gedung FITA ini, menggunakan software seperti Microsoft Excel dan Microsoft Project untuk menjaga perhitungan rencana anggaran biaya dan juga perencanaan penjadwalan yang akan dilaksanakan. Sebagai penunjang visualisasi proyek, software teknis seperti AutoCAD, SketchUp, dan lainnya sangat digunakan pada gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan. Demikian untuk kesimpulannya, saya kembalikan ke rekan saya, Nabila. Berikut sekian presentasi tugas besar tentang proyek kami, FIKUM. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.